Jangan berikan hatimu menjadi ruangan dan menjadi tempat di mana iblis bertahta. Tetapi berilah hati, berilah ruangan, dan berilah hatimu menjadi tempat Allah bertahta. Shalom, damai sejahtera Allah menyertai setiap kita. Saya yakin dimanapun kita berada, anugerah dan penyertaan Allah sempurna bagi setiap kita. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, di dalam hidup ini kita harus menyadari bahwa ada lawan kita, iblis, yang ingin menghancurkan seluruh kehidupan kita. Dia menunggu kesempatan yang begitu tepat. Dia menunggu kita kapan kita tidak berjaga-jaga, kapan kita tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan, supaya dia mengambil kesempatan dan menghancurkan seluruh kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang-orang yang percaya, yang dipanggil di dalam Kristus Yesus, yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib, mari setiap kita benar-benar memikirkan dan tidak memberi kesempatan kepada iblis. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita belajar dari satu firman Tuhan, yaitu yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 27. Firman ini begitu singkat, tetapi ini begitu penting di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam ayat 27 dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Firman Tuhan memerintahkan kita dan mengingatkan kita supaya kita jangan memberi kesempatan kepada iblis. Ketika Allah melarang kita untuk memberi kesempatan kepada iblis, berarti hal ini adalah hal yang sangat penting. Memberi kesempatan kepada iblis berarti kita memberi tempat kepada iblis, memberikan ruang di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, di dalam aktivitas kita, untuk iblis pakai, untuk mencuri, untuk mengambil hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan berkata, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Jangan engkau mengizinkan dia, jangan engkau menyediakan tempat bagi iblis, baik di dalam hati kita, baik di dalam pikiran kita, baik di dalam perkataan kita, baik di dalam seluruh aktivitas kita. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita tahu bahwa iblis adalah malaikat yang jatuh dalam dosa. Iblis adalah bapa segala pendusta, dan dia adalah bapa segala penipu. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita melihat bagaimana Hawa ditipu oleh iblis. Bagaimana iblis memutarbalikkan fakta, dan dia berkata bahwa Allah berfirman bahwa semua pohon di taman ini tidak bisa kamu makan. Tetapi Hawa berdiskusi dengan iblis dan berkata, Tuhan tidak berfirman demikian, tetapi Tuhan berfirman semua pohon di taman ini bisa kamu makan, kecuali pohon tentang pengetahuan yang baik. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita melihat bagaimana Hawa di sini memberikan kesempatan kepada iblis. Iblis datang ingin membalikkan fakta dan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Dan si Hawa tidak curiga. Hawa tidak curiga, melainkan dia mengajak iblis berdiskusi. Sehingga iblis meyakinkan Hawa bahwa pohon itu ketika dia makan, dia tidak akan mati, melainkan ketika dia memakannya, maka ia akan menjadi seperti Allah. Saudara yang kekasih, kita melihat bagaimana Hawa memberikan kesempatan kepada iblis ketika dia tidak benar-benar mempercayai firman Tuhan, ketika dia memberikan ruang untuk berdiskusi dengan iblis. Dan akhirnya
Mata mereka memang terbuka, tetapi mata mereka terbuka bukan melihat hal-hal yang baik, tetapi mata mereka terbuka untuk melihat hal-hal yang tidak baik menghampiri kehidupan mereka. Mata mereka terbuka dan mereka takut ingin berjumpa dengan Allah. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, sebab itu saya mau mengingatkan kita supaya kita jangan memberi kesempatan kepada iblis. Kita tahu bahwa rencana iblis ialah ingin menghancurkan kita. Dia rela menunggu kita. Dia rela menanti-nantikan kita kapan kita tidak bisa menguasai diri kita. Kapan kita sedang mengalami kesulitan. Dia rela menunggu kita berlama-lama demi mendapatkan kesempatan untuk menghancurkan. Karena kita tahu bahwa iblis menunggu kesempatan yang baik untuk menghancurkan, untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saudaraku, apa sih yang membuat iblis mendapat kesempatan di dalam kehidupan kita? Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, iblis mendapat kesempatan di dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita tidak bergaul karib dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 25 ayat 14 firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi apa yang membuat iblis mendapat kesempatan di dalam kehidupan kita? Ketika kita tidak bergaul karib dengan Tuhan. Karena ketika kita tidak bergaul karib dengan Tuhan, tidak ada kuasa, tidak ada perlindungan. Mata kita tidak tertuju kepada Tuhan dan kita tidak mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Melainkan kita bertangan kosong, tidak memiliki apa-apa, tidak berjaga-jaga, tidak memperlengkapi kehidupan kita, sehingga iblis mendapat keuntungan. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, betapa pentingnya sebagai orang-orang percaya bahwa kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Karena kita tahu ketika kita bergaul dengan Tuhan, Allah akan menyatakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kita akan berada di dalam perlindungannya. Dan kita akan mendengarkan suaranya. Dan kita akan menang dan tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada iblis. Karena kita tahu saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, ketika kita tidak bergaul dengan Tuhan, maka kita akan mencari sesuatu yang dari dunia ini. Kita akan bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita akan bergaul dengan orang-orang yang hidup sembarangan. Dan pada akhirnya mereka tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, tetapi membawa kita jauh dari Tuhan, sehingga kita memberi kesempatan kepada iblis. Yang pertama saudaraku, apa yang membuat iblis mendapat kesempatan bagi kita? Ketika kita tidak bergaul karib dengan Tuhan. Ketika kita tidak bergaul karib dengan Tuhan. Nah yang kedua, apa yang membuat iblis mendapat keuntungan, mendapat kesempatan, mendapat ruang di dalam hati dan kehidupan kita, yaitu yang tertulis dalam Yakobus 3 ayat 14. Firman Tuhan berkata, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, katanya, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Di ayat 15 dan 16 dikatakan, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Dikatakan di ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi saudaraku, yang kedua yang kita lakukan sehingga iblis mendapat tempat, mendapat ruang, sehingga dia bisa berpijak di dalam kehidupan kita, yaitu ketika kita menaruh perasaan iri hati.
Kita iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Dan orang yang iri terhadap apa yang dimiliki orang lain adalah orang yang tidak hidup di dalam ucapan syukur. Dia tidak bersyukur. Dia tidak hidup bersyukur tentang apa yang dia miliki. Dia tidak mengucap syukur untuk apa yang dia dapatkan hari ini. Tetapi dia selalu memandang kepada orang lain, kepada apa yang dimiliki orang lain, dan pada akhirnya dia tidak pernah puas. Dan pada akhirnya dia akan mulai mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Dia akan mengerjakan hal-hal yang sungguh-sungguh bertentangan dengan kehendak Allah, hanya demi untuk mencapai, mendapatkan, memiliki apa yang dimiliki orang lain. Jadi ketika kita, saudaraku, menaruh iri hati dan mementingkan diri sendiri, akhirnya kita memberikan kesempatan kepada iblis. Karena ketika kita iri hati kepada orang lain, ketika kita mementingkan diri sendiri, kita tidak memberikan kesempatan kepada Allah untuk bekerja di dalam kehidupan kita, melainkan kita memberikan kepada iblis kesempatan untuk mendakwa, untuk menuduh, untuk menghancurkan, untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Kristus Yesus, apakah di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, apakah kita sedang iri hati kepada orang lain? Apakah kita hanya mementingkan diri kita sendiri? Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, saudaraku, di dalam Yakobus 3:16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi ketika kita mementingkan diri sendiri, ketika kita menaruh perasaan iri hati, dikatakan di situ ada kekacauan. Karena orang yang iri hati, dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Dia tidak senang melihat orang lain lebih maju daripada dia. Dia tidak akan bahagia melihat orang lain memiliki hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Keinginan dia, maunya, dia sendiri yang memiliki hal-hal yang lebih baik, lebih bagus, sehingga dia rindu supaya orang memuji-muji dia dan berkata, wow, betapa hebatnya engkau memiliki segala sesuatu, engkau memiliki aset, engkau memiliki mobil, engkau memiliki harta yang berlimpah-limpah. Dan pada akhirnya dia hanya mencari puji-pujian yang sia-sia. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita harus benar-benar menyadari bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri adalah sesuatu yang sangat penting. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Dan kita tahu bahwa iblis menyukai kekacauan. Iblis menyukai kekacauan, perpecahan, ketidakcocokan, perbantahan. Iblis sangat menyukai itu. Karena ketika kita melakukan hal-hal itu dan kita hidup di dalam hal-hal itu, maka kita sedang memberi kesempatan kepada iblis. Firman Tuhan berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Dan saya berkata kepada kita, berilah kesempatan kepada Tuhan. Ya. Jika amarah kita tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, jika kepentingan dan iri hati kita tidak mengerjakan hal-hal yang baik dan mendatangkan ketertiban di dalam kehidupan kita, dan kita memberikan kesempatan kepada iblis melalui tindakan kita, melalui cara hidup kita, mari kita mengubahnya. Mari kita memberikan kesempatan kepada Allah dengan memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Marilah kita memikirkan semuanya. Karena saya yakin, jika kita tidak memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di dalam kehidupan kita, maka kita akan memikirkan hal-hal
yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Jika kita tidak memikirkan bagaimana caranya kita hari ini mempermuliakan Allah, bagaimana caranya kita menyenangkan hati Allah, bagaimana caranya kita berkenan kepada Allah, maka saya percaya kita akan memikirkan hal-hal yang menyenangkan hati kita, hal-hal yang membuat daging dan keinginan daging kita terpuaskan. Jadi saudaraku, yang pertama tadi firman Tuhan berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena kita tahu bahwa tujuan iblis hanyalah ingin menghancurkan kehidupan kita. Yang pertama tadi, kita memberi kesempatan kepada iblis ketika kita tidak bergaul karib dengan Allah. Yang kedua, ketika kita memiliki iri hati, ketika kita mementingkan diri sendiri, ketika kita merasa bahwa pusat kehidupan, bahwa inti kehidupan, bahwa tujuan kehidupan adalah kebahagiaan kita. Dan itu adalah kesalahan besar. Karena tujuan hidup kita diciptakan, dan kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik dan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan memuliakan Allah dengan tubuh kita. Karena kita tahu bahwa setiap kita telah ditebus dari cara hidup yang tidak baik, dari cara hidup yang sia-sia, dan kita dibeli dan dibayar dan lunas dengan darah yang mahal yang dicurahkan di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, kita memberi kesempatan kepada iblis ketika kita tidak bergaul karib dengan Tuhan. Ketika kita iri hati, ketika kita mementingkan diri sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini yang menjadi pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita jangan memberi kesempatan kepada iblis? Firman Tuhan berkata, saudaraku, di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar hidup. Jadi supaya kita jangan memberi kesempatan kepada iblis, kita harus menjaga hati kita. Tentu kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Kita mungkin akan mengalami cemooh, atau kita akan mengalami bahwa orang sedang berbicara hal-hal yang tidak baik terhadap kita. Mungkin orang tua kita, mungkin adik-adik kita, mungkin kakak kita, mungkin saudara kita sedang memburuk-burukkan kita dan menyakiti kita. Dan saya mengingatkan kita, bukan alasan bagi kita untuk membalas mereka dengan apa yang mereka perbuat. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 3 ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi dikatakan, tetapi sebaliknya ucapkanlah berkat. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan berkata kepada kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebab itu saya mau mengingatkan kita, ketika saudara kita menyakiti kita, ketika sahabat terbaik kita membohongi kita, ketika orang yang kita anggap saudara kita, orang yang paling kita percayai, ternyata menipu kita, saya mau mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita bisa melihat, mungkin kita memiliki sahabat kita yang paling girang, mungkin dia adalah orang-orang yang paling suka bersuka cita, dan mungkin selama saudara bergaul dengan dia selama 1 tahun, atau mungkin berteman dengan dia selama setengah tahun, dan saudara tidak pernah melihat dia, sepertinya wajahnya tidak pernah sedih. Tetapi saya mau mengingatkan kita,
Dan saya percaya ketika dia mengalami penghinaan, ketika dia mengalami ketidakbaikan, ketidakadilan, atau ketika dia mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang memahitkan hatinya, jika dia tidak menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan, saya percaya akan terpancar dari wajahnya bahwa dia sedang mengalami persoalan. Kita bisa melihat sahabat-sahabat kita, kenapa wajahnya tiba-tiba muram, kenapa wajahnya tidak begitu bersinar, tidak begitu ceria seperti biasanya. Karena ada masalah yang dia hadapi, dan masalah itu menyentuh hatinya, dan dia tidak menjaga hatinya, melainkan mengizinkan perkataan-perkataan atau hal-hal yang sulit untuk menindih dan menekan dan menyiksa hatinya, sehingga terlihat dari wajahnya bahwa dia sedang mengalami kesulitan. Jadi saudaraku, yang pertama yang harus kita alami, yang harus kita lakukan, yaitu jagalah hatimu. Jagalah hatimu. Allah menyediakan di dalam kehidupan kita hal-hal yang kita perlukan. Dia menyediakan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai pribadi yang memberi semangat, yang menguatkan kita, yang menasihati kita, yang menginsafkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Tetapi di sisi lain Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Memang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, tetapi Tuhan juga memerintahkan supaya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Amin. Hatimu menjadi pusat dari kehidupan. Hatimu menjadi tempat yang paling penting, karena dari situ terpancar kehidupan. Jika hatimu gelap, maka kehidupanmu akan gelap. Jika hatimu pahit, maka engkau akan hidup di dalam kepahitan. Jika hatimu dipenuhi dengan kebencian, engkau akan membenci banyak orang. Jika hatimu dipenuhi dengan luka-luka, maka engkau akan melukai banyak orang. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan sungguh-sungguh, dengan tekad, dengan mengerahkan seluruh kekuatanmu dan pengetahuanmu, dan engkau menjaganya dengan penuh perhatian, dengan memperhatikannya, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, hati menjadi tempat dan pusat daripada kehidupan setiap manusia. Karena dari hati terpancar kehidupan, dari hati muncul hal-hal yang jahat, dari hati timbul pertikaian, nafsu jahat, dan keserakahan. Semuanya timbul datang dari hati. Karena itu kita harus menjaga hati kita, supaya hati kita jangan terseret, jangan mengikuti cara-cara duniawi. Karena dunia mengajarkan, jika engkau dipukul-pukul kembali, jika engkau dilukai, lukai lagi dia. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, berkatilah orang yang mengutuki kamu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, dan mintalah berkat kepada orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan, saudaraku, yang pertama, supaya kita jangan memberi kesempatan kepada iblis, yaitu menjaga hati kita. Tadi yang pertama kita sudah membahas kapan kita memberi kesempatan kepada iblis, ketika kita tidak bergaul dengan Tuhan, ketika kita jauh dari Tuhan. Itulah kalau kita mau memikirkan dan menyadarinya, bukan persoalan kita yang lebih besar, bukan masalah-masalah kita yang lebih besar, bukan kesulitan-kesulitan kita yang lebih banyak, tetapi karena kita berdiri jauh dari Tuhan, maka kita melihat semua persoalan itu berat, maka kita melihat segala kesulitan itu sungguh-sungguh akan menghancurkan kehidupan kita, karena kita berdiri jauh dari Tuhan. Tetapi sesungguhnya ketika kita berdiri dekat dengan Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan kita lebih besar daripada semua masalah kita. Yang kedua, saudaraku, apa yang harus kita lakukan?
supaya kita jangan memberi kesempatan kepada iblis. Yaitu di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah. Sadar. Jadi ketika kita mendengar perkataan-perkataan yang menyakitkan dari orang, langsung ingat, sadar. Jangan saudara sampai membawanya ke dalam hati dan mengolahnya. Dan saudara merenungkan dan saudara mulai bertindak ingin membalas perbuatan ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ketika saudara mulai marah, ketika saudara mulai emosi, ketika saudara mulai kehilangan damai sejahtera, sadarlah. Karena dengan demikian saudara sedang memberi kesempatan kepada iblis. Ketika ada orang yang ingin menghancurkan kehidupan kita, lalu kita berbalik ingin menghancurkan dia, kita berbalik mencaci maki dia, kita berbalik ingin melukai dia, maka tanpa kita sadari kita sedang memberikan kesempatan kepada iblis. Karena itu saudaraku, firman Tuhan berkata kepada kita, pikirkanlah semua yang benar. Jadi ketika orang juga berlaku tidak adil kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika mereka menista kita, ketika mereka menuduh kita dengan hal yang jahat, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Karena itu saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, yang kedua yang harus kita lakukan, kita harus kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga bahwa iblis selalu mencari kesempatan, bahwa iblis selalu mencari peluang, karena iblis selalu mencari tempat dan pijakan, dan iblis selalu mencari kapan kita memberikan kesempatan. Dengan kata lain, kita mengizinkan dia masuk di dalam seluruh kehidupan kita dan mulai menghancurkan dan mulai membuat hati kita kacau balau, sehingga kita mulai tidak karuan, sehingga kita mulai bersungut-sungut, sehingga kita menjadi orang-orang yang sedang gundah gulana, sehingga kita menjadi orang-orang yang putus asa, sehingga kita menjadi orang-orang yang gelisah, cemas, dan tidak memiliki pengharapan. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, sadarlah dan berjaga-jagalah bahwa si iblis berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu ketika kita sadar, kita datang kepada Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan, kita membangun hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, kita datang di dalam doa, kita terus membangun dan bercakap-cakap dengan Allah untuk menerima rahmat, untuk menerima hal-hal yang perlu di dalam kehidupan kita, untuk menutup pintu, untuk tidak memberi kesempatan kepada iblis. Yang ketiga saudaraku yang harus kita lakukan supaya iblis jangan mendapat keuntungan dalam kehidupan kita, yaitu di dalam Efesus 6 ayat 11, firman Tuhan berkata kepada kita, saudaraku, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dikatakan di ayat 12 dan 13, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Di ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi firman Tuhan berkata, saudaraku, yang ketiga yang harus kita lakukan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita harus memakai perlengkapan senjata Allah yang disediakan Allah.
yaitu bagaimana kita berdiri tegap, bagaimana kita berikat pinggang kebenaran, bagaimana kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam keadilan, bagaimana kaki kita pakai dengan rela, dengan sungguh-sungguh, dengan giat untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan bagaimana kita juga harus mengenakan yaitu perlengkapan perisai iman untuk memadamkan semua panah api dari si jahat, dan bagaimana kita menerima ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Haleluya. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana caranya kita supaya jangan memberi kesempatan kepada iblis. Dikatakan di ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi saudaraku, kita tahu bahwa iblis adalah makhluk yang licik. Dia adalah roh. Dia tidak kelihatan, tetapi kita dilihat oleh musuh. Ini yang menjadi sulit. Kita tidak melihat iblis, tetapi iblis melihat kita. Saudara bisa bayangkan di dalam satu peperangan, kalau orang sedang berperang dan ada di hutan, yang satu bersembunyi tidak kelihatan dan yang satu lagi kelihatan, kira-kira bagaimana saudara? Pasti dengan mudah yang kelihatan ini akan kalah. Karena prajurit yang kelihatan ini, dia tidak melihat musuh, tetapi musuhnya melihat dia. Nah seperti itu, iblis melihat kita, iblis mengikuti kita. Kapan saudara benci, kapan saudara marah, kapan saudara sedang kepahitan, iblis mengikuti kita. Dan dia tahu kapan dia mengambil kesempatan di dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, saat iblis datang ingin menghancurkan kita, saat iblis ingin datang untuk mendapat keuntungan dan mendapat kesempatan dan ingin mengambil pijakan atau ruang di dalam kehidupan kita, kita harus memperlengkapi kehidupan kita dengan senjata-senjata perlengkapan Allah, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun orang yang bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis jika dia tidak mengenakan perlengkapan senjata. Tidak ada satupun orang yang bisa kuat menghadapi godaan-godaan dan tawaran-tawaran yang diberikan oleh iblis kepada kita jika kita tidak mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan tidak ada satupun orang yang bisa bertahan untuk melihat rancangan-rancangan iblis dan menggagalkannya jika kita tidak diperlengkapi dengan perisai iman, jika kita tidak memiliki pedang roh yaitu firman Allah, jika kita tidak memiliki ketopong keselamatan yaitu pikiran yang benar, maka kita tidak akan mampu untuk melawan tipu muslihat iblis. Tetapi sebaliknya firman Tuhan berkata kepada kita, ketika kita mengenakan perlengkapan senjata Allah, ketika kita mengenakan perlengkapan senjata Allah, firman Tuhan berkata kita akan dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat mengadakan perlawanan. Kita tidak akan bisa melawan iblis jika kita tidak diperlengkapi dengan hal-hal yang tadi saya ucapkan, yaitu berbaju cirahkan kebenaran, mengenakan perisai, berketopongkan keselamatan, dan memiliki pedang roh yaitu firman Allah. Kita tidak akan mampu melihat tipu muslihat iblis
Jika kita hanya sibuk dengan kepentingan kita sendiri, kita tidak akan dapat menutup pintu untuk iblis jika kita tidak memperlengkapi kehidupan kita dengan senjata perlengkapan Allah. Karena dengan demikian, jika kita tidak memperlengkapi kehidupan kita dengan perlengkapan senjata Allah, maka iblis sedang melihat kita seperti seorang prajurit tetapi tidak memiliki senjata, seperti seorang prajurit tetapi tidak berjaga-jaga, tidak membuat strategi untuk menghancurkan iblis. Tetapi ketika kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, maka kita akan melawan dan akan menghancurkan dan akan mengalahkan iblis. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ketika kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah dan kita hidup di dalam ketundukan kita kepada Allah, kita melakukan firman-Nya, kita hidup sesuai dengan firman-Nya, dan firman-Nya itu tinggal di dalam kehidupan kita dengan penuh kekayaannya, maka kita akan menghancurkan dan akan menutup akses kepada iblis. Dengan kata lain, kita akan memukul dia mundur. Jadi ketika kita, saudaraku, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, ketika kita sadar dan berjaga-jaga, ketika kita mengenakan perlengkapan senjata Allah, maka kita sedang memperlengkapi kehidupan kita. Kita seperti seorang prajurit yang sedang berjuang, dan kita seperti prajurit yang yakin bahwa kita akan mengalahkan iblis, bahwa kita tidak akan memberikan kesempatan kepada iblis, karena kita sedang berjaga-jaga, karena kita sedang memperlengkapi kehidupan kita dengan senjata-senjata Allah. Senjata yang kita miliki tidak mampu mengalahkan iblis. Senjata yang ada di dalam kehidupan kita, hikmah, kepintaran kita, kebijaksanaan kita tidak mampu untuk mengalahkan iblis. Tetapi senjata perlengkapan Allah, senjata yang disediakan Allah, itu akan mengalahkan dan menghancurkan dan menutup pintu kesempatan kepada iblis. Apakah hari-hari ini saudara yang kekasih dalam Kristus sedang memberi kesempatan kepada iblis? Jangan-jangan saudara tidak sadar, jangan-jangan saudara lupa menjaga hati saudara, jangan-jangan saudara tidak bergaul karib dengan Tuhan hari-hari. Karena itu saya mau mengingatkan kita, jangan beri kesempatan kepada iblis. Satu kali Paulus berkata, saudaraku, di dalam 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11, dia berkata demikian firman Tuhan. Paulus berkata, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di dalam Kristus, di hadapan Kristus. Dikatakan di ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi Paulus berkata, saudaraku, barang siapa yang kamu ampuni kesalahan, aku mengampuni. Aku mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah terhadap aku. Karena jika dia tidak mengampuni, dia tahu dia sedang memberikan kesempatan kepada iblis, dan iblis mendapat keuntungan, dan pada akhirnya jika iblis mendapat keuntungan, siapa yang rugi? Ya, pasti kita yang rugi. Nggak mungkin iblis. Iblis sudah mendapat keuntungan, iblis sudah mendapat kesempatan, maka dialah yang untung dan kita dijara. Dan kita kehilangan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita kehilangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita kehilangan kedamaian, ketenangan, kesejukan di dalam kehidupan. Itulah sebabnya Paulus berkata, jika ada yang mau kuampuni, aku melakukannya di hadapan saudara. Saya mengampuninya karena saudara
supaya iblis jangan mendapat keuntungan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Kristus Yesus, mari kita menutup semua pintu kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis, tetapi sebaliknya, bukalah hatimu lebar-lebar. Bukalah hatimu lebar-lebar. Dan izinkanlah Roh Tuhan menguasai kehidupan kita. Jangan sibuk dengan keinginan kita. Jangan sibuk dengan perasaan kita. Jangan kita menaruh perasaan kita lebih penting daripada kehendak Tuhan. Jangan kita menaruh keinginan kita lebih penting daripada keinginan Tuhan. Jangan kita menaruh hal-hal yang menyenangkan yang paling utama untuk menyenangkan kehidupan kita daripada menyenangkan hati Tuhan. Karena saya mau mengingatkan kita semua, jika kita bangun pagi dan kita tidak memiliki prinsip dan kita tidak menetapkan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan menyenangkan kehidupan kita, dan kita akan menyenangkan iblis, dan kita akan menyenangkan hal-hal yang hanya kita perlukan dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, mungkin saat ini engkau sedang kecewa, mungkin saat ini engkau sedang marah, mungkin saat ini engkau seperti berada dalam kesulitan yang paling mengerikan, mungkin engkau sedang berada dalam titik yang paling rendah. Mungkin engkau merasa bahwa semua orang-orang di sekitarmu mengecewakan engkau. Mungkin orang-orang yang kamu kasihi, orang-orang yang kamu anggap saudara, orang-orang yang kamu percayai tidak mempedulikan kamu hari-hari ini. Saya mau mengingatkan kepada kita semua, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Dari situ terpancar kehidupan. Ingat, dari situ terpancar kehidupan. Jika hatimu dipenuhi dengan kepahitan, jika hatimu menyimpan dendam, menyimpan kebencian, menyimpan kesakitan, yang rugi bukanlah orang lain, yang rugi bukanlah bukan orang tuamu, yang rugi bukanlah saudara-saudaramu, yang rugi bukanlah sahabat-sahabatmu, tetapi yang rugi dirimu sendiri. Karena apa? Karena kita sedang mengizinkan bom. Kita menaruh bom waktu di dalam kehidupan kita, yang tinggal menunggu waktunya, dan pada akhirnya ketika bom waktu itu datang, tibanya meledak, maka dia akan meledak dan akan menghancurkan seluruh kehidupan kita, berkeping-keping, menjadi kacau balau, menjadi terpecah-pecah dan berantakan. Karena itu saya mau mengingatkan kepada kita, dan ketika hidup kita terpecah-pecah, ketika kehidupan kita kacau balau dan berada dalam kegelapan, maka iblis dengan senang hati, maka iblis dengan leluasa, maka iblis sedang tersenyum, maka iblis sedang tertawa dan berkata, ini makanan yang paling enak. Karena tadi firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, iblis datang mencari orang yang dapat ditelannya. Dia tidak mencari ikan benggol, dia tidak mencari ayam, dia tidak mencari bebek, dia tidak mencari entok, tetapi dia mencari orang yang dapat ditelannya. Iya kan? Kalau setan datang mau minta nasi goreng, kasih aja nasi goreng. Kalau enggak nasi goreng babi itu kasih sama dia. Ini setan datang, dia enggak cari nasi goreng, dia enggak cari benggol, dia enggak cari tongkol, dia cari kita, saudara. Jadi kalau saudara kita tidak berjaga-jaga, apa yang terjadi?
Makanya kalau kamu ketemu sama teman-temanmu, bilang sama dia. Bilang sama dia. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus Yesus, tadi kita sudah bahas apa yang membuat iblis mendapat kesempatan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita tidak bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, ketika kita menaruh perasaan yang itu perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Dan kita tahu juga bahwa kapan kita memberikan kesempatan kepada iblis, ketika kita membalas yang jahat dengan yang jahat, ketika kepahitan, ketika kesedihan, ketika kebencian menguasai kehidupan kita, ketika kita hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, maka kita sedang memberi kesempatan kepada iblis. Tetapi apa yang harus kita lakukan supaya kita jangan memberi kesempatan kepada iblis? Kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga bahwa iblis berjalan berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya, dan kita harus memperlengkapi kehidupan kita dengan senjata-senjata yang disediakan Allah, yaitu ketopong keselamatan, yaitu pedang roh firman Allah, yaitu iman sebagai perisai, yaitu di mana kita berikan pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, dan kita berdiri tegak. Itulah senjata-senjata perlengkapan Allah yang harus kita miliki untuk menghancurkan, untuk menutup pintu, dan untuk mengusir iblis, menyuruh dia lari dan tidak datang lagi mendekati kita. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, bersemangat. Kita harus bersemangat. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bekerja. Dan ketika dia bekerja, ia mendatangkan kebaikan. Dan ia mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya, bagi kita yang mengasihi dia, bagi kita yang menghampirinya di dalam doa, di dalam permohonan, dan di dalam ucapan syukur. Dia Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman yang kekasih dalam Kristus Yesus, bosanlah jika engkau selalu memberi kesempatan kepada iblis. Bosanlah jika engkau ada kebencian di dalam hatimu. Bosanlah jika engkau hidup di dalam iri hati, di dalam mementingkan diri sendiri. Karena kita tahu bahwa jika kita hidup di dalam hal-hal itu, maka kita sedang memberi kesempatan, memberi pijakan, memberi ruang tamu untuk iblis. Jadi orang yang tidak berjaga-jaga, orang yang hidup di dalam kebencian, kepahitan, dia sedang seperti orang yang menyediakan ruang tamu untuk iblis untuk menghancurkan kehidupannya. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, mari kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Mari kita menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh, karena kita tahu itu menjadi pusat, menjadi inti dari kehidupan kita. Karena dari sana terpancar kehidupan, dari sana timbul hal-hal yang jahat, dari sana timbul hal-hal yang memahitkan kehidupan kita jika kita tidak menjaganya. Dan marilah kita sadar bahwa iblis selalu mencari untuk menghancurkan kita. Iblis datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan kita. Karena itu kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga, kita harus memperlengkapi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata kehidupan kita, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan itu adalah roh yang menghidupkan, dan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mulia, Bapa pencipta segala sesuatu, Engkau Bapa yang menyertai kami, Engkau Bapa yang memperlengkapi kami dari tempat yang maha tinggi. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, bukankah Kristus telah turun ke dunia orang mati, ke dunia yang paling bawah, tetapi dia yang turun ke dunia yang paling bawah
Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi mengatasi segala langit untuk memenuhi setiap orang-orang percaya, untuk memperlengkapi orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya tidak diombang-ambingkan oleh permainan, oleh kepalsuan, oleh tipu muslihat iblis. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Engkau di surga menjadi pembela bagi kami. Dan kami percaya bahwa tidak ada satupun orang yang menggugat orang-orang pilihan Allah. Tidak ada orang yang akan menghukum orang-orang pilihan Allah. Sebab Kristus menjadi pembela. Kristus telah mati. Kristus telah menebus kami. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Engkau mengingatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kami tidak boleh memberi kesempatan kepada iblis. Kami tidak boleh memberikan peluang, kami tidak boleh memberikan kesempatan atau menyediakan ruangan atau tahta kepada iblis di dalam hati kami. Tetapi sebaliknya Tuhan ingatkan kami, membuka kesempatan, membuka hati kami lebar-lebar untuk Engkau bertahta di dalam hati kami. Jadilah Engkau Tuhan, menjadi Raja di dalam kehidupan kami, sehingga iblis akan diusir, sehingga iblis takut untuk memasuki seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Hamba-Mu berdoa bagi setiap orang yang mungkin mereka berada di dalam hal-hal yang sulit, mungkin mereka sedang berada di dalam kegelapan, mungkin mereka sedang memberikan kesempatan kepada iblis. Hamba-Mu berdoa, Tuhan lepaskan mereka ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kuasa-Mu membebaskan mereka dari tipu muslihat iblis. Dan biarlah mereka Tuhan berbalik kepadamu, mendekat kepadamu Tuhan. Dan biarlah mereka Tuhan mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya mereka juga Tuhan mengalahkan iblis. Dan biarlah Tuhan kami juga tunduk kepadamu. Dan biarlah kami Tuhan mengalahkan iblis dan membuat iblis lari Tuhan daripada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pikiran hal-hal yang tidak baik yang ditaruh oleh iblis Tuhan, yang membuat kami ragu Tuhan, yang membuat kami tidak berjalan lebih dekat kepadamu, yang membuat kami membelakangi Engkau Tuhan, yang membuat kami tidak bergaul karib, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat kebenaran yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah Engkau mengurapi firman-Mu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manamu. Firman-Mu itu seperti api yang menghancurkan, yang membakar, dan firman-Mu itu seperti palu yang menghancurkan kekerasan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang kekal, Allah yang memampukan hamba-Mu, Allah yang menyertai hamba-Mu di dalam kelemahan, di dalam kekurangan. Hamba-Mu minta tolong kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang berbicara melalui perkataan-perkataan yang hamba-Mu sampaikan. Dimuliakanlah Engkau Bapa, dan terpujilah Engkau Allah, dihormatilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi teman-teman yang kekasih dalam Kristus Yesus, jangan beri kesempatan kepada iblis, tetapi berilah kesempatan kepada Allah. Jangan berikan hatimu menjadi ruangan dan menjadi tempat di mana iblis bertahta, tetapi berilah hati, berilah ruangan, dan berilah hatimu menjadi tempat Allah bertahta. Maka engkau akan melihat bahwa kehidupan dipenuhi hal-hal yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin.